Kisah ini adalah cerita yang dituturkan oleh masyarakat Jawa, mengenai kesaktian atau karomah yang dimiliki Djoko Samudro, atau Ainul Yakin alias Raden Paku atau yang biasa dikenal Sunan Giri, atau nama lainnya Prabu Satma atau Sultan Abdul Fakih. Sunan Giri dilahirkan di Belambangan pertengahan abad ke-15. Ia merupakan anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu yang dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu, sang kakek, karena dianggap membawa malapetaka atau kesialan. Sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan gambar atau visualisasi yang kami sajikan, karena kami lebih menitik beratkan audio daripada video. Kami berharap kisah-kisah yang ditampilkan bermanfaat dan menghibur sedulur semua. Atas niat baik sedulur yang telah menonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kuota yang telah habis terpakai menjadi amal soleh kelak. Amin. Saat terombang-ambing di Laut Selatan Bali, Raden Paku atau Sunan Giri kecil diselamatkan oleh pelaut yang sedang berlayar, dan diberikan kepada Nyai Gede Pinati seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Bali. Kemudian Nyai Pinati memberi nama bayi tersebut Djoko Samudro, atau bisa diartikan anak laki-laki yang ditemukan di laut. Ketika sudah cukup dewasa, Djoko Samudro dibawa ibunya Nyai Pinati ke Ampel Denta atau kini Surabaya, untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian, Sunan Ampel mengirimnya beserta anaknya Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Djoko Samudro. Disinilah, Djoko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal-muasal dan alasan mengapa dia dulu dibuang. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, silahkan tekan like, subscribe dan lonceng untuk mendukung kami. Dukungan Anda adalah keberlangsungan dari channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah, amin. Setelah menetap dan menuntut ilmu kepada sang ayah, Sunan Giri dan Sunan Bonang ingin melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama. Tapi Maulana Ishak melarang mereka berdua untuk berlayar ke negeri Arab. Sunan Giri dan Sunan Bonang disuruh kembali ke Jawa untuk berdakwah terlebih dahulu. Sesampainya di Pulau Jawa, keduanya mengambil arah yang berbeda. Sunan Bonang melanjutkan perjalanan ke Tuban. Sedangkan Sunan Giri ke Gresik mencari tanah yang ia bawa dari sang ayah. Setelah tanah itu ketemu lalu ia membangun pondok pesantren. Dakwah yang dilakukan Sunan Giri tidaklah mudah, beliau mendapat penolakan dari masyarakat di sekitar pesantren. Tapi dengan ketakwaannya, Sunan Giri pelan-pelan berhasil mengislamkan sebagian rakyat Gresik. Hal tersebut terdengar oleh masyarakat kerajaan Blambangan, bahwa pangeran atau keturunan dari Trah Blambangan menjadi salah satu wali. Mereka pun datang berbondong-bondong ke Gresik untuk menuntut ilmu dan menetap di sana. Keberhasilan Sunan Giri dalam mengislamkan Blambangan tersebut, terdengar sampai telinga Begawan Minta Semeru yang merupakan salah satu tokoh sakti mandraguna dari Gunung Lawu. Begawan Minta Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Ia bahkan bisa berjalan di atas air dan melayang di udara. Bahkan kesaktian sang Begawan itu, dikabarkan bisa membuat batu karang sebesar gunung pun hancur hanya dengan sekali pukul. Begawan Minta Semeru memiliki ribuan pengikut dan banyak tersebar di Pulau Jawa. Kehadiran Sunan Giri dalam berdakwah membuat dia merasa terancam keberadaannya. Minta Semeru pun tak terima ingin menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Untuk itulah ia mendatangi kediaman Sunan Giri di Gresik. Ketika di depan pesantren Sunan Giri, Minta Semeru langsung berteriak-teriak memanggil Sunan Giri untuk keluar. Mendengar namanya dipanggil orang tak dikenal dengan cara tidak sopan. Sunan Giri kemudian keluar dan menjawab Minta Semeru dengan sopan. Tapi dengan sesumbar Begawan Minta Semeru langsung menantang Sunan Giri untuk mengajaknya adu ilmu kesaktian. Tanpa banyak bicara, sang Begawan itu langsung mengeluarkan ilmu kanuragannya. Dengan sekali hentakan ia langsung melesat berdiri di atas pucuk daun pohon jati. Di hadapan santri dan penduduk sekitar pesantren, Minta Semeru mengatakan kepada Sunan Giri, jika sang wali Allah kalah maka harus berhenti menyebarkan agama Islam dan keluar dari Pulau Jawa. Tapi jika dirinya yang kalah ia siap berlutut dan mengikuti ajaran Sunan Giri. Tantangan tersebut langsung diaminkan oleh Sunan Giri. Tanpa banyak basa-basi, Begawan Minta Semeru langsung mengeluarkan jurus dan seketika ia menghilang dari hadapan Sunan Giri dan para santrinya. Dalam hitungan detik Minta Semeru sudah berada di Gunung Patukangan.
Kemudian sang Brahmana mengetukkan tongkatnya ke tanah dan seketika itu di hadapannya terdapat lubang besar. Lalu ia mengambil kerangkeng yang diukir emas dan memasukkan sepasang angsa ke dalam lubang tersebut, dan menutupnya kembali dengan tanah. Sesaat kemudian ia kembali ke hadapan Sunan Giri dan berkata, silahkan tebak apa yang sudah saya lakukan. Sunan Giri tersenyum dan menjawab, Anda telah mengubur kerangkeng berukir emas dan sepasang naga. Mendengar jawab itu Begawan Minta Semeru tertawa seraya mengatakan, Sunan Giri tukang bohong karena yang ditanamnya adalah 2 ekor angsa. Sunan Giri pun menjawab, kalau Tuan tidak percaya silahkan dibuka kembali. Sambil menyuruh begawan tersebut mengambil kerangkengnya. Namun ditolak oleh Minta Semeru dengan mengatakan kalau Sunan Giri sakti silahkan ambil sendiri, sambil tertawa. Kemudian Sunan Giri memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia menarik kerangkeng itu dalam waktu sekejap sudah berada di depannya. Alangkah kagetnya Minta Semeru melihat dalam kerangkeng tersebut adalah seekor anak naga. Lalu Minta Semeru memfitnah Sunan Giri sebagai tukang sihir karena yang ia masukkan adalah sepasang angsa. Untuk membuktikan kebenarannya, Sunan Giri mempersilahkan Minta Semeru untuk mengambil naga tersebut. Jika terbukti sihir maka naga itu tidak akan menggigitnya. Minta Semeru lalu memasukkan tangannya ke dalam kerangkeng, tanpa disangka sang naga langsung menggigit tangan begawan hingga berdarah. Tak putus sampai di situ, Minta Semeru yang penasaran lalu menciptakan bejana atau tempayan untuk tempat air. Lalu ia melemparkannya dan tempayan itu melayang di udara. Sunan Giri lalu menunjuk tempayan itu, dan secara tiba-tiba tempayan tersebut jatuh dan berubah wujud menjadi air. Lalu Sunan Giri mengangkatnya ke atas, perlahan-lahan air itu menguap tanpa bekas. Melihat hal itu, Minta Semeru langsung mengambil ikat kepalanya dan dilemparkan ke atas hingga menembus awan. Sunan Giri pun tak mau kalah, ia segera membuka jubahnya dan dilemparkannya ke atas. Anehnya jubah tersebut bisa menyusul ikat kepala Minta Semeru yang dilemparkannya. Hingga akhirnya kedua benda tersebut kembali, dengan posisi ikat kepala sang begawan di bawah, sementara jubah Sunan Giri berada di atasnya. Namun begitu Minta Semeru belum juga mengakui kesaktian Sunan Giri, ia membuat dan menyusun ribuan telur tanpa ada satu pun yang jatuh ke tanah. Melihat hal itu, Sunan Giri lantas mengambil telur-telur yang berada di bawah dan anehnya telur tersebut tidak jatuh. Selepas kejadian tersebut Begawan Minta Semeru mengaku kalah dan masuk Islam mengikuti Sunan Giri. Setelah peristiwa tersebut, Sunan Giri membawa pulang sang naga dan ditaruh di Laut Gresik sebagai penjaga Giri Kedaton. Sampai saat ini, konon kabarnya, jika seseorang memiliki kemampuan khusus dengan tingkatan spiritual tertentu, bisa melihat dan mengetahui di mana posisi sang naga tersebut. Siapa yang berani mencoba? Shut.